Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat yang begitu berkesan. Sebelumnya Pak, selamat pagi. Siap. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Pada pagi yang berbahagia ini kami ingin meminta sedikit waktu Bapak untuk sedikit wawancara mengenai politik di Indonesia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Al-Hafizul Munawwaroh Mulia Siregar, dan saya merupakan asal saya dari Dermal, Denai. Nanti teman-teman saya melanjutkan perkenalannya. Lanjut. Nama saya Nurul Nugroho, Pak. Saya dari Perkenalkan Pak, nama saya Dinda Amelia, alamat tinggal di Jalan Bersama. Lanjut. Perkenalkan Pak, nama saya dari Pak Rudi Samudra, alamat tempat tinggal saya di Pasar Tiga Barat. Perkenalkan nama saya Fatimah, tempat tinggal saya di Jalan Prahayu. Perkenalkan nama saya Pak Nursi Farijarahat, alamat saya di Pasar Tiga. Perkenalkan Pak, nama saya Nisa Salim, saya di Palibaran dan Pasar. Oke. Kemudian Pak, izinkan kami melontarkan beberapa pertanyaan Pak. Ya. Sebelumnya kami ingin menanyakan, yang pertama ialah menurut Bapak, apakah partai ini dianggap sebagai pemimpin dalam konteks politik lokal? Ya, langsung dijawab. Boleh, Pak. Langsung jawab ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kantor Partai Gerindra Sumatera Utara. Nama saya Muhammad Afan, jabatan Wakil Sekretaris. Alamat rumah di Jalan Pembangunan Gang Haji Ruris, Medan Erketia. Sebelum menikah, alamat rumah saya di Jalan Bayangkara, Medan Tembung. Saya juga dulu tamatan sekolah SMK di daerah Tembung, jadi mungkin saya ada juga di SMK Mandiri. Saya dulu SMK Mandiri Peconsetuan itu Pasar 3 Tembung. Nah, jadi itulah background singkat saya. Saya saya sebetulnya bukan orang politik, tapi pengalaman saya udah 7 tahun di politik, mungkin saya bisa menjawab ini. Saya lulusan di microskill, makanya saya sedikit bisa lah menjawab. Jadi apakah partai ini dianggap sebagai pemimpin dalam konteks politik lokal? Kalau pandangan saya, pendapat saya iya, karena Partai Gerindra ini merupakan partai besar. Kalau di pusat kita partai pemenang kedua setelah PDIP kan. Kalau sekarang ini kita partai pemenang ketiga. Karena kan pertama PDIP, kedua Golkar, baru Gerindra. Kalau di Sumatera Utara kita sekarang ini juga peringkat kedua setelah PDIP, ya kan? Kalau yang pemilu 2024 kemarin kita peringkat ketiga. Yang pertama itu Golkar, PDIP, baru Gerindra. Kita dapat pimpinan di DPR Sumut, nah, gitu. Dan kenapa Partai Gerindra dianggap sebagai pemimpin? Karena kita seperti yang kita ketahui, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Haji Prabowo Subianto, yang mana kita ketahui beliau merupakan presiden terpilih pada pemilu 2024. Itu sebabnya Partai Gerindra bisa dikatakan sebagai pemimpin. Banyak tokoh-tokoh yang mendaftar ke Partai Gerindra untuk untuk direkomendasikan sebagai bakal calon kepala daerah gitu. Itu sebabnya. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua. Ya. Jadi Pak, apa saja kriteria yang dicari partai ini dalam mencari kader untuk percalonan dalam pilkada, gubernur, dan bupati? Karena kita ketahui bahwasanya tuh akan ada pemilihan gitu Pak. Iya. Baik. Seperti yang kita ketahui, pemilihan pilkada serentak tahun 2024 ini baru ini kan terjadi dan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kita kriteria yang kita cari oleh
Partai Gerindra, yaitu pertama loyalitas terhadap Partai Gerindra. Kenapa loyalitas? Jadi setelah dia jadi, apa efeknya ke Gerindra? Pasti kan ke Gerindra butuh besar kan, butuh kekuatan di kabupaten kota, di provinsi. Jadi manfaat kita mengusung dia itu apa, feedbacknya kan kita sudah usung, feedbacknya apa gitu. Pertama loyalitas kepada Partai Gerindra. Setiap perintah Partai Gerindra, setiap permintaan Partai Gerindra atau fraksi-fraksi Partai Gerindra di DPR itu dikabulkanlah oleh pemimpin kepala daerah yang diusung Partai Gerindra. Yang kedua, setelah loyalitas itu kapabilitas. Kapabilitas itu menyangkut finansial. Ya, kita kan finansial kan perlu untuk pilkada kan, untuk kampanye, untuk kampanye, kemudian untuk cetak-cetak kan, untuk medsos, tim, pembangunan tim segala macam kan. Itu kapabilitas yang kedua. Yang ketiga, elektabilitas. Ya, kita kan mau mengusung calon yang menang kan. Jadi kita lihat dulu elektabilitasnya. Jadi kita jadi kita nggak mau usung calon yang kalah kan, kita mau usung calon yang menang. Makanya kita lakukan survei, kita lihat elektabilitasnya, apabila tinggi maka ini mungkin akan dipertimbangkan untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Begitu 3 kriteria saja yang mungkin yang utama yang dari Partai Gerindra cari. Berarti loyalitas, kapabilitas, sama elektabilitas. Iya. Kemudian Pak, berikutnya, mengapa partai ini dianggap sebagai pemimpin dalam Udah konteks tadi. politik? Udah tadi pertanyaan pertama. Dan apa strategi yang direncanakan oleh partai ini untuk mempertahankan posisinya di masa depan? Oke. Pertanyaan ketiga yaitu strategi apa yang direncanakan oleh Partai Gerindra untuk mempertahankan posisinya di masa depan. Yang pertama strateginya yaitu kita mengutamakan kader untuk kita usung sebagai calon kepala daerah. Kenapa kita utamakan kader? Karena pasti kalau kader yang kita usung, kader Partai Gerindra yang kita usung, pastilah dia akan membesarkan partai ketika dia terpilih menjadi bupati atau wali kota ataupun gubernur. Kalau kita usung di luar kader, mungkin Gerindra akan disingkirkan dulu kan. Makanya kita usung kader gitu. Makanya yang kita siapkan pertama kali itu kader. Kayak Partai Gerindra ini mungkin akan merekomendasikan Bobi Nasution sebagai calon gubernur. Kenapa Bobi? Karena dia sudah mendaftar sebagai kader Partai Gerindra dan dia pun memiliki elektabilitas yang tinggi, kapabilitas dan loyalitas juga terhadap Partai Gerindra. Itu strateginya yang menurut saya. Selanjutnya, kapan partai ini mulai melakukan persiapan dalam melatih dan mempersiapkan kader dalam pilkada, dalam menghadapi pemilu yang akan datang? Kapan ya? Oke, pertanyaan nomor 5 itu sebenarnya Partai Gerindra sudah lama ya mempersiapkan dan melatih kader. Dari awal kan partai ini kan untuk biar bisa ikut pemilu kan harus diverifikasi dulu oleh KPU. Kita pendaftaran dulu kan melalui sistem informasi partai politik. Itu udah dari tahun sebelum pemilu 2024, berarti 2022 kita sudah proses pendaftaran partai di KPU secara online melalui Sipol. Di Sipol itulah kita mendaftarkan kader-kader kita untuk selanjutnya diverifikasi KPU dan disahkan KPU menjadi partai politik. Nah, setelah menjadi partai politik, barulah kita bisa bertarung di pemilu legislatif, di pemilu Cakada kan, gitu. Udah dari 2022 prosesnya. Ya. Selanjutnya Pak, apa harapan partai ini untuk masa depan politik? Yang keenam, apa harapan partai ya untuk masa depan politiknya? Ya, harapan partai yaitu kita bisa memenangkan pilkada kabupaten kota maupun pilkada gubernur sebanyak-banyaknya, ya kan? Dan mengutamakan kader-kader kita sebanyak-banyaknya. Terus kemudian
ya kita juga karena udah pemilu berakhir, mungkin pileg kemarin udah berakhir, pilpres kemarin berakhir, kita juga tidak mau melupakan yang udah memilih partai kan. Kita tetap akan menyentuh rakyat, mengambil aspirasi rakyat gitu. Ya, pemilu 2019 sudah usai, ada pemilu 2024, setelah pemilu 2024 selesai juga kita kan harus juga kita dengar aspirasi rakyat, jangan kita tinggalin rakyat yang udah memilih partai. Kan kebanyakan politisi juga gitu, meninggalkan rakyatnya kan, lupa. Coba. Nah, lanjut. Boleh Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pendaftaran atau cara untuk bergabung dengan partai ini bagi individu yang berminat? Iya, kalau cara mendaftar atau bergabung di partai ini gampang sekali syaratnya. Cuman fotokopi KTP, kemudian nanti diserahkan ke admin partai menginput ke dalam sistem keanggotaan, nanti diinput, setelah diinput dicetak KTA-nya, kemudian setelah KTA-nya dicetak dikasih ke yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan menempel pas foto 2x3, kemudian dilaminating. Segitu aja, simpel apanya prosesnya. Berarti nggak ada harus kayak punya latar belakang politik dari orang politik. Enggak harus, semua bisa menjadi keanggotaan partai. Itu minimal tamat SMA ya Pak? Iya, SMA kan, memilih kan SMA. Yang saya udah punya KTP 17 tahun kan. Pak, pertanyaan terakhir, apa pesan atau motivasi dari pimpinan partai ini kepada generasi Z dalam menjalani dan menghadapi dinamika politik? Ya, pesan atau motivasi yang pertama ya untuk kita semua para generasi Z, semangat untuk dalam belajarnya. Kemudian kita sebagai generasi Z harus peduli, harus tetap mengawasin pemimpin-pemimpin kita, melalui kebijakannya harus kita awasi, harus kita kritisi yang baik kan, kita kasih masukan kepada pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita. Kemudian dalam dalam konteks mengikuti politik ini, dinamika politik ini kita harus hati-hati kan, karena bisa kita terjebak dalam situasi yang tidak kondusif. Misalnya kita dinamika politik itu ada hoax di medsos, kita jangan langsung mempercayai, kita cari tahu dulu, kita saring dulu kan informasi itu benar atau tidaknya. Baru kalau ada misalnya ajakan dari BEM atau yang menyuruh demo, itu kita cari dulu apa demo yang mau diapakan kan gitu. Jangan langsung setuju kan gitu. Cari tahu dulu kenapa ini kebijakan ini diputus, apa manfaatnya, kita cari tahu dulu. Kemudian apa kerugiannya, kalau memang merugikan masyarakat ya kita bener demonya, tapi demo yang benar kan gitu. Jangan anarkis, jangan ini kan. Kita kalaupun demo kita kasih kritik yang baik kan, kita kasih saran begitu. Ya itu saja sih. Kemudian begini Pak, kami ada sedikit pertanyaan yang langsung dari kami. Sekaligus kita mau ngobrol-ngobrol santai sebenarnya Pak ya. Begini Pak, pada era sekarang ini kan eranya teknologi nih Pak, eranya digital. Kemudian sudah bertebarnya media-media sosial yang mana mampu mencakup segala aspek Pak dalam negara, baik politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan saya Pak, bagaimana sikap partai ini menanggapi yang namanya ujaran-ujaran kebencian atau hate speech Pak di media sosial, baik dari masyarakat maupun netizen-netizen? Ya, kalau cara partai menanggapi hate speech itu, pertama kita misalnya hate speech dilakukan netizen, apakah hate speech itu tuduhannya benar atau tidak, ya pertama ya kita klarifikasi kan, klarifikasi, ada akun sosial media resmi kita. Setelah kita klarifikasi ya pasti kalau medianya itu media resmi kita tegur kan medianya. Kalaupun medianya itu media
pribadi ya kita paling suruh kader-kader atau anggota-anggota untuk komentari apa itu akun tersebut yang benar kan, klarifikasi yang benarnya kan gitu. Jadi speed itu kita lawan dengan kebenaran, jangan kita lawan dengan kebencian juga kan gitu. Jadi nanti mudah-mudahan dia sadar sendiri gitu. Berarti kita ini lebih meluruskan Pak Ya, ya. meluruskan aja. Nah, gini Pak, selanjutnya Pak, saya berarti untuk pertanyaan. Jadi kan Pak, kalau misalnya partai ini kan Pak, pastinya ada strategi marketing politik ya. Nah, jadi bagaimana cara membranding eksistensi dalam partai ini Pak? Oke. Dalam marketing ini. Ya, jadi kami Partai Gerindra mempunyai tim cyber, tim media digital, dipimpin oleh DPD. DPD memiliki juga tim cyber di tingkat DPC Kapolta. Setelah DPC Kapolta juga PAC kecamatan juga memiliki tim cyber. Ranting juga memiliki tim cyber juga. Jadi dari atas sampai bawah kita punya tim cyber. Jadi dari situlah kita strategi marketing politiknya untuk mengedukasi masyarakat tentang Partai Gerindra. Dari dewan-dewan juga, dari fraksi, dari dewan, dari pengurus-pengurus, dari masyarakat sendiri lah. Pasti kita edukasi lah mereka dengan yang baik. Kemudian Pak, begini Pak. Dengan cara membranding melewati media sosial, otomatis kan kalau zaman sekarang menurut kita kurang kan Pak. Ya, Dengan baliho-baliho, dengan banner-banner, banyak partai di era sekarang ini yang lebih kayak bikin konten-konten di TikTok mungkin atau di Instagram dan lain sebagainya. Nah, apakah Gerindra termasuk ke dalam partai yang eksis Pak di dalam media sosial tadi itu? Atau hanya di secara fisik aja seperti banner atau yang lain sebagainya? Ya, karena ini sekarang udah era digital, kita dari konvensional kita udah bergeser kampanyenya ke digital. Jadi memang kita udah mengefektifkan akun-akun media sosial yang seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube udah kita pergunakan, aktifkan sampai ke daerah. Baik. Gimana apa? Ada lagi teman? Mungkin itu saja yang bisa coba kami relasikan dengan orang Bapak. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Jika ada perbuatan kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini merupakan pengalaman berharga bagi kami. Dan kami juga masih belajar. Kami mahasiswa ilmu politik juga masih belajar. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.